Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12. Kali ini pelajarannya yaitu farmakologi. Dan kita akan membahas tentang anti-TBC ya. Mungkin sebelumnya sudah pernah kita bahas, tapi ini pendalaman materi saja ya. Kita bahas sebentar bahwa kita tahu semua bahwa TBC ini penyebabnya yaitu Mycobacterium tuberculosis, yaitu berupa bakteri. Ingat, ini berupa bakteri atau kuman, bedakan dengan virus ya. Kalau SARS kemudian COVID itu virus ya. Kemudian kalau TBC itu dia bentuknya bakteri. Bakteri sama virus itu lebih kecil virus ya, tapi sama-sama berbahaya. Maka kita harus sama-sama aware terhadap penyakit-penyakit ini. Dan ini memang memiliki hampir persamaan dengan COVID ya, karena TBC itu juga bisa menular melalui udara dari droplet ya, menderita TBC. Maka kalau kalian di apotek atau di klinik yang melayani para penderita TBC, kalian usahakan memakai masker, karena sangat mudah sekali untuk droplet ketika pasien TBC itu batuk itu menular kepada tenaga kesehatan ya. Jadi kalian harus berhati-hati dengan pasien tuberkulosis. Dan ini juga termasuk penyakit yang mematikan ya, termasuk penyebab tertinggi penyakit di Indonesia, selain salah satunya jantung juga ya, jadi TBC. Nah, TBC ini secara mudah yang biasanya dijadikan patokan ketika kalian ada pasien yang mengkonsultasikan bahwa mereka mengalami batuk berhari-hari, paling tidak 3 minggu, maka itu bisa dijadikan tanda awal TBC, tapi tidak semua ya. Maka orang-orang yang mengalami itu harus segera periksa ke dokter, karena bisa jadi itu TBC, tapi juga bisa jadi batuk lain, alergi atau yang sebenarnya atau yang lain. Maka sebaiknya dikonsultasikan ke dokter. Karena kalau nanti misalnya TBC, maka itu nanti ada step-step pengobatan yang harus dilalui oleh pasien tersebut agar paru-paru pasien tersebut menjadi benar-benar bersih dari kuman TBC ya. Dan itu harus dituruti ya, harus dituruti, tidak boleh berhenti di tengah jalan ya. Nanti ada beberapa kategori pengobatan, ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 6 bulan, dan itu tidak boleh berhenti. Ingatkan kepada pasien TBC, jangan sampai berhenti pengobatan sampai habis, sampai paru-parunya nanti dironsen lagi bersih dari kuman TBC. Itu penting sekali. Nah, kalau tidak manut ya pasiennya, itu justru malah membahayakan pasien, bisa terjadi resistensi, nanti repot lagi pengobatannya kalau terjadi resistensi. Kemudian bisa juga superinfeksi, ada infeksi lain karena harus minum antibiotik lagi untuk pengulangan dan lain-lain. Maka keluarganya juga harus ikut mendukung pengobatan tersebut ya. Keluarganya harus mendukung pengobatan tersebut, harus, kalau lupa harus mengingatkan. Oke, itu sekilas TBC ya. Silahkan kalian baca sendiri di buku paket halaman 38 tentang pengobatannya ya, antibiotiknya.
Dan sama absensi di kolom komen di video ini. Absensi di kolom video ini di bawah ya. Kemudian jangan lupa kerjakan tugas-tugas di Google Class. Ada sedikit tugas untuk sebagai pengayaan materi. Demikian dari Pak Hendra. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.